teman-teman setia Broview, kembali lagi di programnya Bro Ramadan. Alhamdulillah di video selanjutnya ini saya menemukan si bapak yang kemarin ketemu gitu. Dan si bapak ini ternyata untuk kedua kalinya saya melihat beliau ini pergi atau mencari rezekinya dengan anaknya, anak perempuannya gitu. Nah ini teh bapak ya barangkali sampai pak seberang apakah kena Gadung Raka di bumi Gadung orang iya teh kilo kagak kilo nya sami sadayana teh biasa sekolah ya iya pak maksudnya teh kan sekolah di biasa kene pak aya nu gratis upami kurang kali nemah hoyong apa insyaallah aya sakola mah beureun nya bae ke SD mah beureun nya masih biasa biasa mau hoyong tanya mah kan itu semua ini minder nya segala di kota sama tangaos kumaha ngiring teh ka masjid kumaha ngiring oh ngaos mah kadang-kadang ngiring dinten ayeuna saum teu saum alhamdulillah ngomong neng rayu-rayu nya Ya, makasih. ya sehatnya pokoknya sok lajeng teuing nah jadi saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata si bapak ini punya tanggungan yang begitu banyak dan terpaksa harus melibatkan anaknya untuk mengais rezeki dari rongsok gitu. Yang lebih mirisnya lagi si anak ini putus sekolah gitu. Si anak ini putus sekolah gitu. Jadi maksud saya bagi teman-teman, saudara-saudara atau penonton setia Broview yang kebetulan melihat tayangan ini, yuk kita bantu gitu. Kita bantu si bapak ini dan saudara-saudara kita yang lainnya. Mudah-mudahan bentuk sumbangsi kita apapun itu, sekecil apapun bisa membantu mereka untuk melanjutkan hidup mereka. Apalagi khusus yang si bapak ini ya saya begitu sangat miris lah gitu. Anak yang saya kira anaknya bersih ya, perawat gitu, tapi harus putus sekolah, harus sama-sama mengais rezeki sampai malam ketika orang lagi anak-anak tidur, ketika kita lagi nyaman-nyamannya nonton gitu ya, YouTube, TikTok apa segala macam, tidak bagi mereka. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih bagi teman-teman, saudara-saudara yang sudah memberikan donasinya untuk membantu saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stefan ambil alih. Northbound Vignes. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Boss Legacy. Film ini adalah sebuah serial streaming kepolisian Amerika tahun 2022. Serial ini mengisahkan tentang seorang pensiun dari LAPD ingin menata kehidupan baru setelah pensiun. Bos memulai kehidupan dengan babak berikutnya. Dalam karirnya, dia harus bekerja pada musuh lamanya yang bernama Honey Candler. Lalu seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan petugas kepolisian dari Polsek Hollywood sedang mengejar tersangka. Adam 77. Setelah mobil tersangka menabrak, dua pelaku terlihat kabur ke arah yang berbeda. Satu polisi senior dan seorang polwan langsung mengejar mereka. Polwan yang bernama Medi Boss berhasil menangkap salah satunya. Suspect in custody. Bukannya dipuji, seniornya ini justru menyalahkan Medi karena berpisah darinya. Bahkan, Medi akan dilaporkan karena menyalahi SOP padahal dia sendiri tidak berhasil menangkap satu pelaku lainnya. Scene berpindah ke tempat latihan menembak.
Wanita ini bernama Honey, seorang pengacara yang pernah ditembak penjahat hingga kritis. Dan inilah tokoh utama dalam film ini yang bernama Harry Bosch, seorang pensiunan polisi yang sudah 26 tahun memecahkan ribuan kasus. Selepas pensiun, Harry melanjutkan profesi sebagai detektif swasta. Harry menyelinap masuk ke sebuah rumah lalu membuka sebuah berangkas dengan bantuan rekannya dari jauh. Dia mengambil sebuah kotak musik dari dalam berangkas tapi malah membangunkan si penghuni rumah. Saat pria itu mendekat, tiba-tiba terdengar suara musik keras yang mengalihkan perhatiannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Harry untuk pergi. Dan inilah rekannya yang bernama Maurice yang ahli dalam peretasan. Dia meretas jaringan wifi di rumah tersebut untuk menimbulkan suara agar Harry bisa lolos. Scene berpindah kepada seorang dokter bernama Basu yang baru saja pulang dari rumah sakit. Setelah dia menyapa seorang tunawisma yang tidur di dalam tenda, tiba-tiba muncul sosok pria yang menusuk Basu hingga tewas. Di keesokan harinya, Maddie dan ayahnya hadir di sebuah persidangan. Tak lama kemudian, Honey dan putrinya yang bernama Michelle datang juga ke sana. Persidangan digelar dalam kasus negara versus Roger, seorang pengusaha yang terlibat dalam penyerangan kepada Honey dan beberapa lainnya. Hakim menyebutkan 6 orang dari juri dan 6 lainnya berbeda pendapat tentang kasus ini, jadi sidang akan ditunda. We are adjourned. Harry mengambil kesimpulan, penjahat itu bisa lolos atau membuat kesepakatan lainnya agar dia lolos dari penjara. Honey sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada jaksa karena Roger menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh 4 orang termasuk seorang hakim. Tak hanya dia, ternyata Maddie hampir saja tewas oleh ulah si Roger. Ternyata cacatnya kasus ini karena saksi kunci mereka menarik pernyataannya. Scene berpindah ke Polsek Hollywood. Sebagai anggota polisi baru, Maddie terancam dipecat jika gagal mengikuti aturan dasar, termasuk dilarang meninggalkan rekannya. Wash out if you fail to follow basic rules. Rupanya, Harry mengambil kotak musik itu atas permintaan seorang wanita dari rumah mantan suaminya. I can't thank you enough. Di depan pintunya, Harry mengambil sebuah kartu nama agar dia menghubungi secepatnya. Karena kasus sebelumnya, Maddie ditugaskan dengan senior baru bernama Vasquez. Meskipun ayahnya mantan detektif yang berhasil memecahkan 1000 kasus pembunuhan, tapi Vasquez tidak akan memberi toleransi jika dia berbuat kesalahan dalam tugasnya. Di kantornya, Honey ditemani rekan seniornya bernama Martin. Dia mengatakan Dr. Basu seorang pahlawan bagi komunitas tunawisma. Di satu sisi, polisi telah menetapkan seorang tersangka tunawisma bernama Jeffrey yang memiliki keterbelakangan mental. Honey mendapat kesempatan untuk menjadi pengacaranya setelah sebelumnya dia lama cuti karena kasus penyerangan terhadap dirinya. Honey kemudian datang ke penjara untuk memastikan apakah benar dia telah mengaku kepada aparat bahwa dia telah membunuh Dr. Basu. Karena masalah keterbelakangan mentalnya, Jeffrey tidak banyak bicara. Disinilah Honey ragu jika Jeffrey adalah pelakunya. Singkat cerita, persidangan digelar. Lawan Honey adalah wakil jaksa bernama Susan yang meminta hakim menolak jaminan penangguhan penahanan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa sebuah ancaman dan berisiko untuk kabur. Sebelum pergi, Susan memberikan salinan video pengakuan Jeffrey kepada polisi. Dia juga mengingatkan Honey karena dirinya menjadi pengacara dari pria yang paling dibenci di kota ini. Seorang pria bernama Bill berterima kasih kepada Harry karena membantu putrinya mengambil kotak musik. Rumah sekaligus kantornya ini berada di atas bukit. Singkat cerita, Harry menemui John Creighton yang meninggalkan kartu namanya. Dulunya, pria ini pejabat tinggi yang memegang posisi staf komando. Please, sit down. I'm not staying. Dia mengatakan ada seorang klien yang ingin bertemu dengan Harry setelah membaca koran. Pria tua itu bernama Whitney Fancy, seorang miliarder dari bisnis tambang dan rekayasa mutakhir. Untuk sebuah percakapan saja, Whitney akan membayarnya 150 juta cash tanpa syarat. Saat masuk ke rumah mewahnya, asisten miliarder yang bernama David Sloan meminta Harry untuk melewati metal detector. Sang sultan yang duduk di kursi roda meminta Harry untuk menandatangani kesepakatan rahasia dari obrolan mereka ini. Saking tajirnya, pulpennya saja terbuat dari bahan emas yang berasal dari salah satu tambang peninggalan kakek buyutnya. Fancy menceritakan saat dia kuliah di USC, dia bertemu dengan gadis yang bekerja di ruang makan kampus. Keduanya saling jatuh cinta hingga wanita itu pun hamil. Namun ayah Fancy menolak hubungan mereka karena menilai wanita miskin dari Meksiko itu tidak sederajat dengannya. Hingga akhirnya Whitney memutuskan hubungan mereka, tapi penyesalan dalam hidupnya tidak pernah berakhir hingga saat ini.
Dia menugaskan Harry untuk menelusuri keberadaan wanita yang bernama Viviana dan darah dagingnya. Masalahnya, sampai saat ini Whitney tidak punya keluarga atau keturunan lain yang akan mewarisi seluruh kekayaannya. Dia tidak ingin triliunan kekayaannya jatuh ke tangan yang salah. Karena sudah 70 tahun lamanya, Harry tidak bisa menjanjikan tapi akan berusaha untuk mencarinya. Selain pegawainya yang bernama David Sloan, Sultan ini mempunyai asisten pribadi bernama Ce Edo yang sudah 40 tahun merawatnya. Maddie berkenalan dengan anggota polisi yang sama-sama baru bertugas bernama Paulina. Dia mengatakan seniornya yang bernama Vasquez itu memang keras, tapi dia adil. Kembali ke Honey yang sedang melihat rekaman pengakuan Jeffrey kepada polisi. Dia melihat gaya interogasi kepada kliennya itu cukup keras. Saat Harry sedang berada di kantornya, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat kaca jendelanya pecah. Meskipun kerusakannya tidak parah, tapi tiang-tiang penyangga bangunan ini mulai oyak. Di keesokan paginya, Harry mendatangi lokasi yang diberikan Whitney. Namun karena sudah puluhan tahun lamanya, bangunan rumah itu sudah tidak ada karena sudah dibangun jembatan layang. Sebagai seorang detektif berpengalaman, Harry bisa membaca seseorang yang berada di dalam mobil di belakang sedang membuntutinya. Harry lalu melanjutkan penelusurannya ke Dinas Kependudukan Sipil. Name? Viviana Duarte. Any other parameters you can give me here? Work. Kembali ke persidangan, seorang ahli kejiwaan diminta menjelaskan kondisi Jeffrey. Dia menyebut Jeffrey berperilaku antisosial, ketakutan, dan selalu merasa terancam. Namun untuk kekerasan sangat jarang terjadi karena umumnya hanya menutup diri terhadap dunia luar. Petugas pemerintah menyegel rumah Harry karena keluhan dari tetangganya yang berada di bawah, yang khawatir terkena efek buruk dari pondasi rumahnya yang tidak kokoh. Vasquez dan Maddie yang sedang bertugas mendapat laporan KDRT. Sesampainya di lokasi, mereka langsung disambut serangan dari pasangan suami istri itu. Honey minta bantuan Harry untuk menjadi saksi ahli karena dia menilai pengakuan kliennya kepada polisi di bawah tekanan. I would like you to testify as an expert witness. Harry kembali menemui Whitney untuk memberikan informasi dari hasil penelusurannya bahwa Viviana telah meninggal dunia tahun 1953 karena bunuh diri. Dan dikarenakan tanggal kematiannya 8 bulan setelah Whitney terakhir kali bertemu dengannya, Harry menduga dia telah melahirkan anaknya dan mungkin saja diadopsi orang lain. Harry akan melanjutkan penyelidikannya untuk memastikan apakah anak Sultan ini masih hidup atau tidak. Maddie membujuk ayahnya agar melihat video pengakuan Jeffrey seperti yang diminta Honey. Saat persidangan, Harry hadir sebagai saksi ahli sesuai pengalamannya sebagai mantan polisi. Dia menilai cara yang dilakukan polisi dengan menatap tajam ke arah tersangka sambil berdiri dan menunjukkan senjata itu menurutnya sebuah tekanan dan intimidasi. Setelah melihat kembali videonya, dia yakin 100% pengakuan Jeffrey adalah bohong. Karena interogasi yang baik adalah mencari kebenaran. Honey dan Jeffrey bisa bernafas lega karena video pengakuan itu ditolak hakim. Tapi Honey mendapat masalah baru setelah jaksa menunjukkan hasil labnya jika DNA tersangka ditemukan di tubuh korban. Harry merasa kesaksiannya akan sia-sia dengan bukti DNA itu. Sudah kesal dibuntuti terus, Harry mencoba mendekati mobil pelaku tapi keburu kabur. Di malam harinya, Honey sangat kecewa karena kantor kejaksaan negeri memutuskan untuk membatalkan tuntutannya kepada Roger. Alhasil, penjahat elit yang telah membunuh beberapa orang itu dibebaskan. Kekesalan yang sama dirasakan Maddie yang hampir menjadi korbannya. Merasa peradilan ini telah dinodai, Harry akan memberi pelajaran kepada penjahat itu dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Ce Edo terkejut saat mendapati majikannya tidak bergerak sama sekali. Apakah dia meninggal? Jika iya, apakah Ce Edo akan kecipratan kekayaannya? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Maurice terlihat sedang memainkan drone-nya ditemani Harry. On the bright side, no dogs. Dari jauh, mereka melihat Roger dan pasangannya yang menggunakan mobil super mewahnya. Maurice ditugaskan untuk memasang pelacak di mobilnya si Roger. Honey mengungkapkan isi hatinya kepada psikiater tentang kasus penyerangan yang dialaminya dulu. Karena rasa sakit dan traumanya, secara pribadi dia ingin memburu dan menghabisi Roger. Tapi peradaban mencegahnya melakukan hal itu. Harry ingin tahu kenapa saksi kunci yang bernama Willie Dutz mengubah kesaksiannya hingga Roger terbebas dari tuntutan. Creighton berbicara dengan seorang pria yang akan ditunjuk menjadi CEO menggantikan Whitney yang sudah bau tanah. Pria bernama Crown ini khawatir detektif swasta itu menemukan ahli waris yang bisa mengancam posisinya. Karena itu, John menugaskan anak buahnya untuk mengawasi Harry.
Crown lalu menghubungi si David karena ingin mengetahui apa tujuannya Whitney menyewa detektif itu. Harry melihat rekaman video dari saksi kuncinya yang menyebutkan Roger mendapatkan keuntungan bisnisnya di Wall Street. Tapi dia juga terlibat dengan kelompok mafia Rusia bernama Bratva. Kapolsek Hollywood menugaskan seluruh jajarannya untuk menangkap seorang residivis bernama Level Brown yang membuntuti korbannya dari bank atau ATM untuk merampoknya. Seorang wanita bernama Bella datang menemui Honey. Ibunya adalah hakim yang jadi salah satu korban yang dibunuh oleh Roger. Meskipun Bella pesimis memperjuangkan keadilan, Honey berencana untuk mengajukan kasus perdata kepada Roger untuk memberi pelajaran kepada penjahat itu. Scene berpindah ke bandara. Dua anggota gangster Rusia bersaudara yang bernama Alex menjemput adiknya yang bernama Lev. Setelah mengambil pistol, Lev melihat dokumen tentang Roger. Apakah mereka diperintah untuk membunuhnya? Sementara itu, Harry melanjutkan penelusurannya tentang anak Viviana ke kantor khusus akte kelahiran. Karena orang yang dicarinya lahir di tahun 1953, maka berkasnya bisa mencapai ratusan. Honey memperoleh rekaman CCTV saat Jeffrey mengalami kejang-kejang di salah satu kafe pukul 21.51. Ahli medis dari damkar dipanggil untuk memberinya pertolongan. Asistennya menunjukkan rekapan medis yang dialami dokter itu setelah ditusuk hingga tewas. Selain itu, Honey melihat laporan yang sama tentang insiden kejang-kejang yang dialami Jeffrey. Setelah mendapatkan petunjuk, Honey bergegas pergi. Vasquez mengajak Maddie untuk menangkap dua preman jalanan yang sering membuat ulah dan membawa narkoboy. Ketika Maddie sudah memborgol salah satu preman, satu pelaku lainnya kabur hingga dua polwan ini mengejarnya. Sialnya, pelaku itu larinya secepat kilat. Masalah bertambah karena pelaku yang sudah diborgol Maddie ikut melarikan diri. Maddie beralasan tidak mau meninggalkan rekannya ini. Vasquez tetap menyalahkannya karena seharusnya preman itu dimasukkan dulu ke dalam mobil. Maddie lalu menghubungi beberapa orang dari nomor telepon yang dia dapatkan dari buku kecilnya si preman. Akhirnya dia mendapatkan lokasi rumah tersangkanya. Kembali ke Honey yang menemui anggota regu penyelamat bernama Albert. Dia diminta datang ke pengadilan sambil membawa peralatan medisnya. Roberto yang sedang asyik main PS tidak bisa berkutik ketika dua polwan ini menemukan keberadaannya. Borgol yang diberikan ayah Maddie itu dia buang ke tempat sampah. Vasquez memutuskan untuk membebaskannya karena dia tidak mau Maddie mendapat masalah dari atasannya karena meninggalkan tersangka di trotoar. Saat Roger dan ceweknya masuk ke sebuah klub mewah, Maurice menyuap petugas valet agar dia bisa memasang penyadap di mobilnya. Ketika bangun dari tidurnya, Harry melihat mobil yang sering membuntutinya berada di sana. Dia minta bantuan Michelle agar bisa keluar diam-diam mengecoh mereka. Kembali ke pengadilan, Albert diminta menjadi saksi untuk menjelaskan tentang laporan insiden yang terjadi saat dia merawat Jeffrey yang mengalami kejang-kejang. Selain memeriksa tensinya, dia juga memasang oximeter di jarinya. Karena organ vital dan kadar oksigennya baik, Jeffrey diperbolehkan untuk pergi. Kemudian, alat tersebut ditunjukkan kepada semua orang. Tak lama setelah kembali ke posnya, dia mendapat panggilan darurat atas kejadian yang menimpa Dr. Basu. Disinilah Honey menunjukkan kecerdasannya yang tidak pernah diduga oleh jaksa dan semua pengunjung sidang. Jadi, si Albert ini menggunakan oximeter yang sama untuk mengecek kadar oksigen dalam tubuh si dokter yang sudah diambang kematian. Albert mengaku tidak membersihkan dulu alat tersebut dan itu artinya ada transfer DNA dari jari Jeffrey ke jarinya si dokter. Temuan ini tentu saja membuat jaksa terkejut dan hakim sendiri mulai meragukan Jeffrey sebagai pelakunya. Maurice mendengar percakapan telepon antara Roger dan seseorang bernama Simon yang memberitahunya bahwa ketua mafia Rusia mengirim Lev untuk bertemu dengannya. Setelah dikonfirmasi ke Harry, ternyata Simon itu ahli keuangannya. Maurice menyimpulkan Roger terdengar ketakutan. Dari hasil pelacakannya, sumber telepon berasal dari SPBU yang bernama Sokolgas dan Go. Jeffrey bisa bernafas lega karena hakim memutuskan untuk membatalkan tuntutannya karena kurangnya alat bukti. Thank you. Harry menemui seorang wanita tua bernama Abigail yang dulunya bekerja sebagai petugas sosial di rumah sakit sejak 50 tahun lalu. Ternyata wanita ini yang membantu Viviana melahirkan. You remember her, don't you? Setelah anaknya lahir, Viviana memberinya nama Adomini. Viviana memutuskan untuk bunuh diri menggunakan tali jemuran. Anaknya kemudian diadopsi dan diberi nama yang sama. Scene berpindah ke sebuah SPBU.
Dua anggota gangster Rusia ini memaksa seorang pria untuk minum air bensin karena tidak mau mengaku tentang masalahnya dengan seseorang bernama Gurov yang bekerja kepada mereka. Kejadian itu disaksikan seorang pria tua yang menjaga toko melalui layar CCTV-nya. Dan akhirnya Harry menemukan akte kelahiran dengan nama Dominic. Dominic Santinello. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Honey dihantui peristiwa kelam saat seorang penjahat bertopeng muncul untuk membunuhnya. Harry memuji Honey yang cerdas karena menggunakan temuannya tentang transfer DNA agar Jeffrey dibebaskan. Mereka berdua datang ke penjara untuk menemui si Willie Dutch yang jadi saksi kunci pembunuhan yang diotaki oleh Roger. Mereka tahu jika Roger telah mempengaruhi Willie agar menarik pernyataannya. Honey kemudian menunjukkan foto seorang ketua gangster Meksiko bernama Raul Araya. Honey mengatakan kliennya itu saat ini berada di penjara yang sama dengannya. Mereka mengancam Raul akan melakukan sesuatu kepadanya jika Willie tutup mulut. Or not. Up to you. Akhirnya, si Willie mengaku dia didatangi pengacaranya Roger untuk merubah kesaksiannya agar Roger lolos, dan sebagai imbalannya mereka akan mengurus keluarganya. Dia juga menyebut gangster Rusia bernama Alex yang meminta Roger dibebaskan. Saat mengambil persenjataan, rekan Maddie yang bernama Perez mengajak Maddie untuk ikut berkumpul dengan beberapa polisi pemula lainnya. Harry minta bantuan Maurice untuk menelusuri Dominic. Dari hasil penelusurannya, terakhir kali dia membuat SIM di usianya 16 tahun. Tapi setelah itu tidak pernah diperpanjang lagi. Peter ingat betul saat itu Amerika sedang gencar-gencarnya menyerang Vietnam. Jadi kemungkinan besar dia ikut wajib militer. Sesuai dugaan Peter, dia tercatat sebagai tenaga medis di Korps Angkatan Laut tahun 1972 dengan status GDT atau gugur dalam tugas. Apakah ini artinya Sultan itu benar-benar kehilangan ahli waris? Kembali ke rumahnya, Harry masih penasaran dengan Dominic. Dia membaca ungkapan kasih sayang seorang wanita bernama Olivia yang dikirimnya setiap hari sejak 45 tahun lalu. Harry lalu mengirimkan pesan kepada Olivia karena siapa tahu dia akan meresponnya. Ketika Maddie sedang santuy dengan seniornya, terungkap bahwa ibunya seorang agen FBI. Gen DNA dari kedua orang tuanya itulah yang membuat Maddie ingin menjadi penegak hukum. Mereka langsung bergerak setelah mendapat informasi dari markas tentang laporan penyerangan. Wanita Thailand ini mengaku dipaksa oleh seorang pria kulit putih yang memakai topeng untuk melampiaskan nafsu birahinya. Mendengar pengakuannya, Maddie merasa kasihan sekaligus marah kepada pelaku. Terrible. And he smelled of cigarettes. Sebelum detektif tiba, Vasquez menugaskan Maddie untuk menandai beberapa barang di kamar korban. Kesempatan itu dimanfaatkan Maddie untuk mengasah kemampuannya yang bercita-cita ingin seperti ayahnya yang tersohor karena berhasil mengungkap 1000 kasus pembunuhan. Harry kembali menemui Whitney yang ternyata dalam kondisi baik. Dia memberikan laporannya bahwa Whitney pernah memiliki seorang putra bernama Dominic. Sayangnya, dia sudah gugur saat bertugas sebagai tenaga medis militer di Vietnam. Whitney sudah pasrah karena darah daging satu-satunya itu sudah meninggal dunia. Awalnya, Harry mengira tugasnya sudah selesai, tapi Sultan ini memintanya mencari tahu semua tentang Dominic, setidaknya untuk membuatnya bahagia di akhir hidupnya yang tidak akan lama lagi. Saat akan pulang, Harry melihat mobil yang selalu membuntutinya. Dia pun membanting setir ke kanan agar mengecoh pelaku yang belum diketahui identitasnya itu. Saat detektif itu datang, Maddie memberitahunya ada tisu basah di dalam keranjang sampah yang mungkin saja berisi sperma pelaku. Harry datang ke pusat kota saat mendapat informasi dari Maurice melalui pelacak yang dipasang di salah satu mobilnya. Agar tidak terlihat wajahnya di kamera keamanan, Harry menggunakan topi saat menyelinap masuk. Ternyata, di dalam sebuah ruangan, Roger dan ahli keuangannya Simon didesak oleh dua anggota mafia Rusia ini untuk mengembalikan uang investasi mereka senilai 10 juta dolar. Tapi, pihak Rusia ini menekan Roger agar mengembalikan uang mereka berikut bunganya jadi 40 juta dolar. Roger tentu saja terkejut. Dia mengaku karena bisnis sahamnya kacau saat Roger berada di penjara. Mereka tidak mau tahu, pokoknya Roger harus membayarnya dengan nilai itu dalam waktu seminggu. Ramp up production. You have 1 week to get started. Ketika Roger dan Simon keluar, petugas keamanan melihat Harry. Karena aksinya ketahuan, Harry segera kabur dari sana.
Kejar-kejaran pun terjadi hingga ke atap gedung. Pensiunan polisi ini akhirnya bisa lolos ketika memasuki pasar Ciroyom. Harry lalu menemui rekan lamanya yang seorang detektif khusus unit Rusia yang bernama Misha. Setelah menunjukkan foto mereka, dia baru mengetahui bahwa dua bersaudara yang bernama Alex dan Lev itu anggota gangster Rusia keturunan Bratva dari ayahnya yang seorang legendaris dan punya pengaruh besar. Faktanya, Lev pernah dipenjara atas kasus pembunuhan. Konon, dia akan mengubur hidup-hidup penjahat lain yang berhutang ke ayahnya. Sedangkan Alex lebih menggunakan otak, tapi juga dia bisa berubah menjadi brutal. Harry dan Honey kini mengetahui bahwa Roger berhutang besar kepada gangster Rusia itu. Tapi pertanyaan mereka, apa hubungan Roger dengan SPBU Sokolgas? Vasquez marah kepada Maddie karena memberikan nomor ponselnya kepada wanita Thailand itu. Karena menurutnya itu adalah tugas detektif dan dia tidak boleh mempengaruhi investigasi. Harry akhirnya mendapatkan titik terang lagi setelah Olivia yang dia kirim pesan menghubunginya. Mereka berdua sepakat untuk bertemu dan membahas tentang asal-usul Dominic. Would you be willing to meet with me? Karena dibayang-bayangi terus pelaku yang membuntutinya, Harry tancap gas kemudian menukarkan mobilnya. Ternyata aktivitas Harry diawasi selama 24 jam oleh John dengan menggunakan drone. Apakah ini permintaan dari Crown yang tidak mau kekayaan Sultan itu lepas ke tangan orang lain? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Harry menemui wanita bernama Olivia yang ternyata saudara Dominic yang sama-sama diadopsi oleh orang tua angkat mereka. Olivia lalu menunjukkan foto Nick saat mengikuti pelatihan dasar di Camp Pendleton. Nick mendaftar jadi petugas medis karena cita-citanya ingin menjadi dokter. You wanted to be a doctor? Tapi naas, helikopter yang dia naiki ditembak 2 minggu menjelang kepulangannya. Harry lalu minta izin untuk mengecek barang-barang lamanya. Selain medali penghargaan, Harry menemukan sisir yang masih ada rambut Nick. Yang menjadi pertanyaan saat dia menemukan roll film jadul, terlihat seperti ada seorang wanita dan anak di dalamnya. Tapi Olivia mengaku tidak tahu siapa mereka. Seorang pria bernama Russell menemui Honey yang ditangkap LAPD karena dituduh merampok toko Korea yang tidak pernah diinjaknya. Detektif bernama Guterres itu mengatakan wajahnya sesuai dengan aplikasi pengenalan wajah milik kepolisian. Padahal dia punya alibi kuat tidak terlibat sama sekali dalam kejahatan itu. 2 minggu di dalam penjara, dia tidak pernah berbicara dengan siapapun. Dia ingin polisi itu menyesali perbuatannya dan membersihkan namanya karena kini dia kehilangan pekerjaan. Pay for what they done to me and my family. Harry minta bantuan rekannya untuk mencetak film tersebut meskipun dia ragu karena sudah 45 tahun berada di dalam garasi. Meski dia tidak mampu membayar biayanya, tapi kliennya dijamin bisa. Ceedoh meminta Whitney menandatangani cek senilai $20.000 untuk rumah bersalin St. Helen. Karena menurutnya itu terlalu kecil, mereka akan memberikan hadiah tahunan untuk selamanya. Karena Sultan ini sudah tidak sanggup menandatanganinya, Ceedoh yang sudah hatam menggantikannya. Vasquez menolak permintaan Maddie yang ingin melihat keadaan wanita Thailand yang diperkaos itu. Menurutnya, ini wewenang penyidik dan mereka tidak boleh ikut campur. Seorang wanita dan bayi terlihat dari hasil cetakan foto tersebut. Berdasarkan kodenya, film ini dibuat antara April dan Juni tahun 1972 di pantai Hotel Del America. Apabila dihubungkan dengan tugas militer Nick, saat itu dia berada di Vietnam antara Desember 1971 sampai Desember 1972. Pertanyaannya, kenapa Nick bisa berada di Amerika? Untuk menyelidiki laporan kliennya, Honey dan asistennya Ramirez datang ke toko Korea itu. Dia ingin tahu tentang perampokan bersenjata 2 bulan lalu. Berita baiknya, pemilik toko ini mengatakan kamera CCTV merekam kejadian tersebut. Pria dari dinas veteran datang menemui Olivia untuk berbicara tentang Nick. Apa sebenarnya tujuan mereka? Scene berpindah ke sebuah restoran mewah. Roger yang sedang makan dengan doinya dikejutkan dengan kedatangan Harry dan Honey untuk memberikan surat panggilan pengadilan. Dia dituntut atas nama ahli waris Donna Sobel atas tindakan penyebab kematian. Honey yang marah tidak akan membiarkannya lolos dari upaya pembunuhan terhadap dirinya dan semua korban yang tewas. Olivia lalu memberitahu Harry bahwa 2 petugas dinas veteran itu ingin memberikan sisa tunjangan kematian Nick kepadanya. Yang mencurigakan, mereka bertanya apakah Nick pernah menikah dan punya anak.
Olivia mengatakan tidak. Di waktu yang sama, Harry kembali dibuntuti orang tidak dikenal. Harry lantas menghubungi Maurice karena merasa aneh padahal mobilnya bersih dari pelacak. Maurice menduga pelakunya menggunakan drone tanpa Harry sadari. Tidak akan menghindar, Harry yang cerdas akan pura-pura bodoh, tidak tahu dengan aksi penyadapan yang mereka lakukan termasuk drone itu. Alex melihat berita di koran tentang tuntutan baru yang dihadapi Roger. Lev mencegat Roger yang akan pergi. Mereka sudah mengetahui jika Roger dituntut jutaan dolar. Padahal dia sudah punya janji kepada mafia Rusia ini untuk membayar 40 juta dolar. Roger berjanji akan memberikan uangnya tepat waktu. Honey bertemu dengan detektif Guterres dan pengacaranya yang bersikeras yakin klien Honey itu tersangka utamanya. Karena aplikasi wajah kepolisian itu menunjukkan hasil yang sama dengan rekaman pelaku. Honey kembali menggunakan kecerdasannya saat memperlihatkan rekaman CCTV yang menyorot tangannya si pelaku yang memiliki tato. Sedangkan kliennya Honey jelas tangannya bersih tanpa tato. Alhasil, detektif ini merasa malu. Pulang ke rumahnya, Harry terkejut si David sudah menunggu. Pegawai Sultan ini ingin tahu sejauh mana hasil penyelidikan Harry. Tapi Harry tidak mau membocorkannya karena dia hanya akan melaporkannya kepada Whitney. Maddie berkumpul dengan para polisi muda lainnya di sebuah bar. Masing-masing menceritakan kisah konyol mereka saat bertugas. Tapi ketika Maddie ditanya tentang kasus pemerkosaan yang dialami wanita Thailand itu, dia merasa tidak sanggup membaginya. Harry membahas dengan temannya bahwa Nick kemungkinan besar diam-diam terbang ke Amerika karena ingin menemui wanita dan bayi itu, meskipun resikonya pengadilan militer. Selanjutnya, dia minta rekomendasi Honey untuk lab yang handal dalam perbandingan DNA. Great, thanks. Bye. Maurice memberitahu Harry bahwa Roger sedang melakukan pertemuan di sebuah restoran di Teluk Selatan. Harry lalu minta bantuan seseorang untuk mengawasi mereka. Roger dan Simon menemui anak buahnya yang bernama Pensak dan Aslan untuk menugaskan mereka mengatur kran kedua. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena tekanan dari Rusia. Rupanya, dua mantan detektif sedang menguping pembicaraan mereka atas permintaan Harry. Mereka menggunakan alat penyadap agar bisa merekam pembicaraan mereka. Rus khawatir dengan satu keran saja mereka sudah ketakutan, apalagi ini dua keran. Rekan Roger lainnya mengatakan dia bisa menghancurkan keran tersebut dengan remote yang dipegangnya jika situasi menjadi kacau. Dua detektif ini kemudian berpencar untuk mengikuti mereka hingga ke sebuah pabrik. Di samping itu, sebuah kontainer bahan bakar terlihat masuk ke sana. Russell mendapat penawaran 1,2 juta dolar karena untuk ganti rugi dari kepolisian yang telah mencemarkan nama baiknya. Honey menganggap nilainya akan jauh lebih besar jika Russell mau bersabar selama setahun, tapi Russell memutuskan untuk menerimanya. Dua pensiunan detektif ini memaparkan hasil penyelidikannya kepada Harry dan Honey. Pensak adalah operator pipa saluran untuk kilang minyak Drysdale, sedangkan Aslan memimpin armada truk bensin. Ternyata yang mereka lihat itu adalah pabrik pembuat pipa PVC yang ditutup 5 tahun lalu. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam sana, Harry akan menyusup ke dalam pabrik itu. Harry menyelinap ke dalam truk bensin itu saat rekannya mengalihkan perhatian si supir. Have a nice night. Setelah truk itu masuk ke dalam pabrik, Harry kemudian keluar dari dalam mobil itu dan masuk ke sebuah ruangan tanpa sengaja untuk menghindari petugas. Saat masuk ke dalam terowongan, dia melihat jalur pipa yang diduga mengalirkan bahan bakar. Yang cukup mengejutkan, dia juga melihat peledak sudah dipasang di jalur pipa tersebut. Dia mengirim videonya kepada Honey bahwasannya Roger telah mencuri bahan bakar. Bukti ini jelas akan menghancurkan penjahat itu. Saat keluar, Harry dipergoki security. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Harry mengaku dia adalah wakil direktur keamanan Trident yang sedang melakukan tes lapangan yang diminta Aslan. Security ini percaya ketika Harry menunjukkan kartu namanya. Bensin yang dicuri itu dibawa ke SPBU Sokol seperti pertanyaan Harry beberapa waktu yang lalu.
Karena tekanan dari Rusia, jadi Roger mencuri lebih banyak bensinnya. Pertanyaan selanjutnya, kapan keran kedua itu akan dibuka? Harry mencoba menghubungi lagi si kakek Sultan, namun ternyata kondisinya mulai memburuk dan ponselnya dipegang oleh David. Setelah 40 tahun melayaninya, Ceedoh membacakan dongeng Putri Salju untuk terakhir kalinya. Melanjutkan misi balas dendamnya, Honey menemui Simon yang sedang bersama anak cucunya. Dia mengancam ahli keuangan Roger ini dengan gugatan perdata yang akan mengekspos penipuan real estate putranya yang digunakan Roger dan kroninya untuk mendapat jutaan dolar pinjaman bank. Simon yang sudah terdesak harus memberitahu Honey kapan Roger akan menutup pipanya dan memasang keran kedua. Ternyata si Lev melihat pertemuan mereka ini. Harry mendapat informasi dari gudang senjata angkatan laut bahwa Nick memiliki teman dekat saat di militer bernama Haley Lewis. Honey minta bantuan jaksa untuk memberi perlindungan terhadap Roger dari mafia Rusia setelah dia menunjukkan bukti kejahatannya. Harry minta bantuan Maurice untuk menyadap tombol pemicu ledakan pipa itu saat waktu yang ditentukannya. Setelah itu, dia menemui Haley untuk mencari petunjuk tentang wanita dan anak yang dipotret oleh Nick. Sedangkan Maddie datang ke rumah Preda untuk minta bantuan memasang sistem keamanan di rumahnya. Dia merasa senang bisa membantu korban pemerkosaan ini. Haley lupa dengan nama wanita itu, tapi dia ingat wanita itu adalah jurnalis foto untuk koran Meksiko di Los Angeles. Dia dikirim ke Pendleton untuk membuat artikel anti perang. Nick yang mendapat kesempatan diwawancara langsung jatuh cinta kepadanya. Maurice akhirnya tahu kunci mobil yang dipegang Aslan adalah alat pengendali untuk meledakkan bom pipa itu. Simon mendapat informasi dari Pensak penutupan pipa akan dilakukan besok malam. Tiba-tiba Lev muncul dari belakang mencekiknya. Ketika Honey datang ke rumahnya, dia menemukan Simon sudah mati tenggelam. Dia mengambil ponselnya dari dasar kolam untuk mencari petunjuk. Mengetahui Simon telah tewas, Roger menyeruduk masuk ke markasnya mafia Rusia. Roger baru mengetahui bahwa ahli keuangannya itu berbicara dengan Honey. Karena itu mereka membunuhnya. Hal yang sama akan dia terima apabila hutangnya tidak segera dibayarkan. Harry memberi arahan kepada Maddie yang curhat karena memberikan nomor ponselnya kepada Preda. Maddie harus menentukan jalannya sendiri untuk menjadi polisi macam apa, antara misi atau cuma pekerjaan. Tiba-tiba Harry melihat tayangan berita bahwa miliarder Whitney telah tutup usia. Padahal Harry belum memberikan laporannya secara maksimal kepada kliennya itu. David menghubungi Harry karena bosnya sudah meninggal, jasanya tidak diperlukan lagi. Maurice memberikan ponsel milik Simon kepada Honey yang sudah diperbaiki dan diambil datanya. Dia memberitahu penutupan pipa itu akan dilakukan besok malam. Setelah mendapat masukan dari ayahnya, Maddie mulai menyelidiki kasus pemerkosaan itu. Dan setelah meninggalnya Whitney, Kron menyuruh John untuk menarik mundur anak buahnya yang mengawasi Harry. Honey minta asistennya untuk menelusuri cetak biru yang bertuliskan plano yang dia dapat dari ponselnya Simon. Maurice menjelaskan, Harry harus berada dalam jarak 15 meter dari alat itu ke ponselnya Aslan, agar dia meretasnya kemudian meledakkan pipa itu. Jadi rencana Harry, saat keran pipa itu ditutup, mereka akan meledakkannya lebih dulu agar Roger kehilangan suplai bensin curiannya. Saat Aslan akan memasuki pabrik, Harry gagal menyadap ponselnya karena jaraknya kurang dekat. Tidak ada pilihan lain, Harry harus masuk lagi ke sana. Dengan membawa pistolnya, Honey datang untuk menemui Roger dan pengacaranya di gedung pencakar langit. Harry berhasil masuk ke sana. Di waktu yang sama, Aslan mendapat informasi kerannya telah ditutup. Harry sengaja menyerahkan dirinya kepada Aslan. Padahal dia sengaja mendekat agar Maurice berhasil meretas remote-nya. Dan saat itu juga, bomnya diledakkan. Ketika Honey bertemu penjahat berdasi ini, dia tahu Roger dihubungi Aslan tentang kabar buruk ledakan pipanya. Aslan. Roger tidak punya pilihan karena Rusia pasti mengejarnya setelah dia kehilangan keran uangnya untuk membayar mereka. Honey memaksanya untuk mengakui seluruh kejahatannya ke kantor kejaksaan Amerika, termasuk berkomplot dengan mafia Rusia. Roger akhirnya kalah telak dan siap untuk dijebloskan ke dalam penjara. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Roger ditempatkan di rumah perlindungan dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Pengacaranya memberikan obat tidur kepada Roger karena mereka punya rencana rahasia. Meski Roger tidak mendapat hukuman mati, tapi Honey dan Maddie cukup puas bisa mendapatkan keadilan.
Pacar Roger yang bernama Yasmin diancam oleh dua pangeran gangster Rusia ini untuk menyebutkan lokasi persembunyiannya. Tapi dia mengaku tidak tahu sama sekali keberadaannya. Roger menyuruh dua polisi yang mengawalnya untuk menikmati kopai hitam yang telah dibuatnya. Ayah dari dua gangster bersaudara ini datang ke Amerika untuk membantu mereka mencari keberadaan Roger. Asisten Honey memberikan laporannya bahwa cetak biru itu adalah kontainer pengiriman. Dari nomor pelacakan itu, mereka menemukan dua kontainer yang berada di Long Beach dan satu lagi di Wilmington. Roger akhirnya lolos setelah membuat dua polisi itu tidur seperti bangke. Pengacara Roger sendiri terkejut saat mafia Rusia ini sudah berada di dalam rumahnya. Mereka ingin tahu di mana Roger berada. Honey segera memberitahu Harry bahwa Roger telah kabur dan pengacaranya menghilang. Setelah dia menelusurinya, kontainer itu akan dikirim menuju Vietnam. Karena negara ASEAN itu tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Amerika, mereka berdua sepakat untuk mencari petunjuk dari dua lokasi kontainer itu berada. Ternyata, mafia Rusia ini membunuh si pengacara, kemudian membawa mayatnya ke sebuah lokasi. Harry merasa kesulitan saat melihat ratusan kontainer di tempat ini. Begitupun dengan Honey yang tiba di terminal kontainer itu. Untuk jaga-jaga, dia bawa pistolnya. Dari petugas, Harry mendapat informasi kontainer yang sudah dimodifikasi menjadi ruangan ber-AC itu sudah dibawa pergi 1 jam yang lalu. Di satu sisi, Honey menemukan kontainer yang dimaksud dengan tulisan plano. Saat melihatnya, persis seperti kamar tidur dan ada toiletnya juga lengkap dengan makanan. Kontainer ini akan digunakan Roger untuk pelariannya ke Vietnam. Tiba-tiba, keluarga gangster Rusia ini datang untuk memasukkan jenazah pengacaranya Roger ke dalam kontainer. Bahkan, Lev masuk ke sana membawa pistol. Honey sempat akan minta bantuan Harry, tapi tak lama kemudian Roger datang ke sana. Saat Roger masuk, dia langsung ditembak mati. Honey yang sedang bersembunyi melihat langsung kejadian ini. Setelah mereka pergi, Honey melihat jenazah Roger. Meski ini tindakan salah, tapi Honey merasa ini sebuah keadilan. Dan dia memutuskan merahasiakan apa yang dilihatnya kepada aparat. Harry memaklumi keputusan Honey karena si Roger itu memang penjahat. Harry cukup terkejut saat menerima surat wasiat yang ditulis oleh Whitney sebelum meninggal, termasuk memberikan pulpen emas itu kepadanya. Honey menyebutnya sebagai surat wasiat holografis yang diterima sebagai instrumen sah. Wasiat akhir Whitney menyebutkan Harry Bosch sebagai pelaksana tunggal kepada ahli warisnya. Selain dirinya, hanya Cek Edoh yang tahu. Bahkan pelayannya itu akan mendapatkan 10 juta dolar. Tidak ada yang bisa dilakukan saat ini sampai Harry menemukan ahli warisnya. Bukan main-main, warisan kekayaannya mencapai triliunan. Siapapun yang tergiur akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Harry mendapat informasi dari rekannya, kematian kakek Sultan itu karena pendarahan peteki yang mungkin saja dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, Paulina dan seniornya melihat mobil yang melewati batas kecepatan. Saat disuruh menepi, tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan dan mengenai lehernya Paulina. Setelah mendapat informasi, seluruh petugas kepolisian dari Polsek Hollywood diterjunkan ke lapangan untuk mengejar pelaku. Medi yang berada di kantor tidak diizinkan atasannya untuk pergi. Salinan surat wasiat itu Harry simpan di kotak penyimpanan bank. Saat memasuki mobilnya, Harry mendengar dari radio seorang polwan yang tertembak. Khawatir itu adalah Medi, dia segera meneleponnya. Harry merasa lega karena putri satu-satunya itu baik-baik saja. Dia sampai menangis karena teringat dengan kematian istrinya. Kemudian, Medi dan atasannya datang ke rumah orang tua Paulina untuk memberitahu kabar buruk ini. Ternyata, Paulina masih hidup dan sedang mendapat perawatan medis di rumah sakit. Harry mendatangi si John karena dia tahu komplotan orang ini yang telah membuntutinya berkaitan dengan Whitney. Harry menceritakan kepada putrinya bahwa dia juga pernah ditembak saat operasi gabungan LAPD dan FBI. Baku tembak terjadi karena 6 pelaku perampokan disertai pembunuhan itu berusaha melawan. 2 ditangkap dan 2 ditembak mati tim gabungan. Dan 2 pelaku terakhir yang belum tertangkap masuk ke dalam terowongan. Seorang diri Harry mengejarnya hingga berhasil menembak 1 pelakunya. Tak diduga, 1 pelaku terakhir menunggu dalam kegelapan menembak Harry. Harry merasa hidupnya akan berakhir, tapi tiba-tiba seorang agen FBI wanita datang menyelamatkannya.
Dia adalah Eleanor Weiss dan Harry jatuh cinta kepadanya setelah kejadian itu. Lalu dia nikahi dan hasilnya adalah Maddie. Mereka berdua begitu merindukannya, tapi belum terungkap apa yang terjadi kepadanya. Di malam itu, Harry memberikan dokumen kepada kawannya yang bernama Edgar untuk diamankan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Kapolsek memperkenalkan detektif Steve Morrison dari unit geng Hollywood untuk memaparkan tersangka kasus penembakan terhadap Paulina. Tersangka bernama James, anggota aktif Acdius Broadway Rips. Dan wanita yang ditampilkan dalam layar monitor ini adalah Nicole, pacarnya James. Seluruh petugas yang menerima informasi atau menemukannya agar berhati-hati karena tersangka utama ini membawa senjata dan sangat berbahaya. Scene berpindah ke penjara. Willy yang sedang bermain catur dikerumuni hampir seluruh napi yang berada di sana hingga dia ditusuk oleh salah satu dari mereka. Namun siapakah pelakunya? Apakah gangster Meksiko? Akibat kejadian tersebut, Marty khawatir Honey akan ikut terseret karena dia pernah melontarkan ancaman dengan melibatkan gangster Meksiko yang bernama Raul. Di kawasan komunitas tunawisma, Harry mencoba menyelidiki kasus pembunuhan Dr. Basu dari seorang dokter bernama Shipman yang mengaku Basu adalah mentornya. Saat akan pulang, detektif Gustafson mengancam Harry yang sudah dianggapnya pensiun agar tidak menghalangi penyelidikan polisi tentang kasus terbunuhnya dokter itu. Ketika Vasquez dan Maddie sedang santuy, mereka mendengar laporan penyerangan lagi di daerah Thailand Ton. Karena ada petugas lain yang meluncur ke sana, mereka berdua tidak jadi ke TKP. Bennett memberitahu Harry bahwa Gustafson berambisi untuk memburu kasus besar demi menaikkan citranya. Karena itu, Harry harus berhati-hati karena dia akan mengincarnya. Honey didatangi 2 penyidik FBI atas tewasnya Willy karena lontaran ancaman itu. Morgan yang datang ke TKP memberitahu Maddie bahwa di Thailand Ton hampir terjadi upaya pemerkosaan. Beruntung, korban berhasil melawan, dan tersangka yang diduga pelaku yang sama yang menyerang Preda itu berhasil kabur. Saat Harry kembali ke kawasan tunawisma itu, dia bertemu dengan seorang pemuda yang sering olahraga di lokasi ini. Dia mengaku melihat pelaku yang menutupi wajahnya. Kesaksian ini sudah dia sampaikan kepada detektif Gustafson. Saat Harry memeriksa kantornya, dia menemukan penyadap yang disembunyikan di dalam lampu mejanya. Harry kemudian menemui anak istrinya Dr. Basu untuk mencari informasi tambahan. Dia sempat menemukan jadwal pertemuan Basu dengan penyelidik Dewan Medis Rendon tentang Shipman. Preda menemui Maddie karena ketakutan setelah mendengar pelaku yang sama menyerang wanita lain. Preda kecewa karena kasusnya tidak ada perkembangan, dengan alasan polisi kekurangan personil karena sibuk memburu pelaku penembak polisi. Setelah menemui Honey, 2 agen FBI itu minta informasi dari Harry tentang pertemuannya dengan Willy. Harry yang tidak bodoh mengaku sedikit lupa tentang obrolan mereka. Steve menemui ibunya si Nicole yang mengaku putrinya menghubunginya karena butuh uang untuk pelarian mereka. Informasi penting ini jadi kesempatan untuk aparat menangkap pelaku. Selain itu, dia minta ibunya memasang alat penyadap saat pacarnya si James itu menghubunginya. Honey datang ke penjara untuk menemui Raul. Ketua gangster Meksiko yang penuh tato ini mengaku tidak memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Willy. Gosip yang dia dengar di dalam penjara, gangster Rusia tidak suka dengan Willy, karena itu mereka membayar untuk membunuhnya. Alasannya karena Willy berbicara dengan Honey. Haley menghubungi Harry setelah dia ingat nama koran tempat kerja pacar Nick itu adalah La Raza. Ceedoh didatangi Philip Corwin, calon CEO baru dari perusahaan peninggalan Whitney. Dia mengaku sudah merumahkan seluruh staf Sultan itu, kecuali David yang masih dibutuhkan sebagai kepala keamanan. Ceedoh juga akan dirumahkan dan saat itu juga dia memberikan uang pesangonnya. Marty membawa kabar baik bahwa napi yang menyerang Willy telah ditemukan dan dia bukanlah anak buah Raul. Tim kepolisian berkumpul untuk menyusun rencana penyergapan James dan Nicole yang diketahui akan datang ke sebuah taman untuk mengambil uang pemberian ibunya. Setelah FBI, kini 2 detektif yang menanyai Harry karena mereka ingin tahu apa yang dibahasnya dengan mendiang Sultan itu. Karena mereka berperilaku tidak sopan dan tidak menghargainya sebagai mantan polisi, Harry hanya sedikit memberi mereka informasi palsu. Kemudian, Harry datang ke kantor koran yang disebutkan Haley untuk mencari petunjuk kekasihnya Nick. Setelah melihat beberapa foto, dia menemukan petunjuk. Tertulis di belakangnya, fotografer itu bernama Gabriela Lida. Tim gabungan yang sedang berada di sekitar taman akhirnya melihat Nicole sedang mengambil uangnya. Tak lama kemudian, mobil yang dikendarai James datang untuk menjemput Nicole.
Nicole sempat menolak untuk dibawa pergi, tapi James memaksanya. Aksi pengejaran pun dilakukan hingga mobil pelaku menabrak pagar kawat. Karena si James mengambil senjata, polisi terpaksa menembaknya. Naas bagi Nicole yang ikut tertembak hingga tewas. Akhirnya, legenda detektif ini berhasil menemukan Lida. Dia mengaku sudah menikah siri dengan Nick di pantai itu. Putri hasil hubungan mereka diberi nama Viviana seperti nama ibunya Nick. Tak hanya putri yang bernama Viviana, Lida sudah punya cucu yang bernama Gilberto yang berusia 14 tahun. Harry berjanji akan memberitahu tentang ayahnya Nick. Tak diduga si David membuntuti Harry dan Lida. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 8. Tak jauh berbeda dengan Nick, ternyata Harry dibesarkan di panti asuhan dan baru tahu sosok ayahnya setelah dia menjadi polisi. Maurice menyebut penyadap yang disembunyikan di lampu mejanya Harry adalah kualitas terbaik dan canggih dengan harga yang sangat mahal. Tapi Harry tidak mau menghancurkannya dulu karena mungkin saja akan berguna. Setelah rekannya, giliran Maddie yang ditanya penyidik tentang insiden penembakan terhadap tersangka James dan Nicole. Saat itu, Letnan Cosgrove memberi perintah agar James mengangkat tangannya. Karena ada yang berteriak senjata, tim SIS langsung menembak. Maddie mengatakan yang sejujurnya bahwa dia sendiri tidak melihat senjata. Tapi faktanya, mereka menemukan senjata di dalam dashboard. Honey akan membantu Harry dalam kasus Whitney setelah mereka mendapatkan ahli waris dan bukti DNA-nya. Selain itu, Honey mengambil kasus penembakan Nicole oleh SIS karena tindakan polisi itu terlalu berlebihan tidak memberi kesempatan kepada tersangka dan pacarnya untuk menyerah. Harry memberitahu Maddie bahwa SIS memiliki reputasi buruk sebagai tim eksekutor yang mengabaikan aturan jika seorang polisi menjadi korban. Honey dan Marty kemudian menemui orang tua Nicole untuk minta persetujuan mereka menegakkan keadilan kepada oknum polisi atas hilangnya nyawa Nicole. Honey baru tahu sebelum penembakan, ibunya Nicole didatangi Steve untuk membantu polisi menjebak mereka dengan uang itu untuk menyadap panggilannya. Mereka tidak akan diminta sepeser pun dan justru ingin memperjuangkan hak mereka agar mendapatkan kompensasi. Honey kemudian menghubungi Steve untuk minta informasi terkait penembakan yang dilakukan tim SIS kepada kliennya. Tapi Steve menolaknya karena dia sudah memberikan laporannya kepada penyidik internal kecuali ada perintah dari hakim. Di depan awak media, tim pembela hukum yang diketahui Honey dan keluarga korban mengajukan gugatan perdatanya kepada LAPD karena hilangnya nyawa Nicole yang mereka yakini tidak bersalah. Harry akhirnya menemui Lida dan putrinya yang bernama Viviana. Dia menjelaskan tentang ayah kandungnya Nick dan almarhum kakeknya yang menugaskannya untuk mencari keturunannya. Viviana terkejut karena kakeknya itu mewariskan harta miliaran dolar untuk dia dan anaknya. Karena itu bukan nominal yang kecil, ada pihak yang tidak senang dengan fakta ini. Apalagi jika DNA mereka memang sesuai dengan kakek sultan itu yang sudah dia duga adalah Whitney. Billions. Harry hanya berpesan untuk melakukan perubahan nyata dengan uang itu. Honey minta bantuan Maurice untuk menyelidiki Letnan SIS yang bernama Cosgrove. Saat Honey berkunjung ke kantornya Harry, pembicaraan mereka didengar oleh Corwin dan John melalui penyadapnya. Calon CEO perusahaan Sultan itu meminta John mengirimkan pembunuh bayarannya untuk menyelesaikan masalah ini. Jika John menolak, Corwin mengancam akan menarik jutaan dolar yang digelontorkan untuk perusahaan jasa keamanannya yang bernama Trident. Ketika Lida pulang dari rumah anaknya, ternyata David berada di sana untuk mengintai mereka. Rekan Harry memberikan pendapatnya bahwa pelaku penusukan Dr. Basu punya latar belakang medis atau militer berdasarkan dalamnya luka tikaman di tubuhnya. Di waktu yang sama, Viviana menghubungi Harry karena melihat seorang pria mencurigakan di depan rumahnya. Saat Harry menyergapnya, David mengaku bukan musuhnya karena dia juga ingin melindungi keturunan mendiang bosnya itu. Musuh mereka sebenarnya adalah John dan Corwin. Mereka berdua sepakat untuk mengamankan darah dagingnya itu. Saat Vasquez dan Maddie sedang patroli, polwan cantik ini melihat seorang pria mencurigakan berada di depan jendela rumah seorang warga. Pria ini terciduk sedang merekam wanita sekso yang berada di dalam rumah itu tanpa busana. LAPD! Put your hands up! What the fuck?
Ketika Steve mendengar rekaman lagi pembicaraan antara Nicole dan ibunya, ternyata senjatanya si James disimpan di dalam bagasi, bukan di dashboard. Karena ketajaman matanya Vasquez dan khususnya Maddie, mereka mendapat pujian dari detektif Coleman, seorang pembunuh bayaran profesional yang sedang berlatih tempur ditugaskan John untuk menghabisi seseorang. Mr. Creighton. Indeed I do. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Wanita ini menyelinap masuk ke kantornya Harry untuk mencari berkas. Saat Harry pulang, pembunuh bayaran ini menyamar menjadi pembantu. Karena pengalamannya sebagai detektif sudah puluhan tahun, Harry merasa ada yang janggal dan terlihat wanita itu sudah pergi. Karena sudah jengkel, Harry celupkan penyadap itu ke dalam kopainya. Kali ini, Harry menemui Cik Edo yang mengaku mengirimkan amplop itu ke rumah Harry melalui kantor pos sesuai perintah almarhum majikannya. Harry minta bantuannya untuk menandatangani affidavit atau surat pernyataan tertulis sebagai bukti bahwa surat wasiat itu dan pena emasnya memang dibuat oleh Whitney. Cik Edo terkejut karena baru tahu dalam surat wasiat itu dirinya mendapat jatah $10 juta. Honey dan timnya membutuhkan video rekaman detik-detik penembakan itu agar mendapatkan bukti dari sudut yang berbeda. Tapi masalahnya, rekaman itu dipegang LAPD, kecuali mereka bisa menekannya di publik agar kasus ini terang benderang. Setelah tertangkap tersangka, seluruh anggota kepolisian diterjunkan untuk mencari topeng yang digunakan pelaku dan menutupi wajahnya saat memerkaos korban. Setelah meminta informasi dari sejumlah warga, akhirnya Maddie menemukan topeng tersebut di dalam tong sampah. Terlihat si pembunuh bayaran ini sedang membuka kotak listrik di sebuah gedung. Ternyata targetnya adalah laboratorium DNA yang dimana Honey dan Harry sedang memastikan DNA-nya keturunan Whitney. Karena kejadian itu, Honey datang ke lab lainnya. Untuk kasusnya Dr. Basu, Maurice yang sedang melakukan peretasan menemukan bukti bahwa Dr. Shipman memberikan resep opioid atau obat bius dalam jumlah terbanyak. Karena itu, Dr. Basu mengkritiknya setelah melakukan audit. Apakah ada kemungkinan dokter itu terlibat dalam pembunuhan ini? Harry kembali didatangi dua detektif yang ingin tahu tugas yang diberikan Sultan itu kepadanya. Mereka sepakat untuk bertukar informasi. Menurut mereka, miliarder itu disekap menggunakan bantal oleh pelaku. The pillow came around behind him and held it over. Beberapa orang pekerja Whitney berada di sana saat waktu kematiannya, termasuk David dan Cik Edo. Kemudian mereka menunjukkan foto pulpen emas itu berada di mejanya. Tapi setelah mereka mengautopsi jenazah, pulpen itu sudah menghilang. Karena hal tersebut, Harry mencurigai seseorang. Harry dan Honey kembali menemui Cik Edo untuk menandatangani surat affidavit yang sudah dipersiapkan Honey. Harry lalu memberikan pulpen emas itu agar Cik Edo menggunakannya. Tiba-tiba Harry mengatakan Cik Edo lah yang menulis surat wasiat itu. Dia yakin karena melihat tangan Whitney gemetar dan selama bertahun-tahun dia tidak menulis. Harry yakin Cik Edo sudah belajar untuk menyerupai tulisan dan tanda tangannya. Faktanya, pena emas asli kakek buyutnya Whitney berada di tangan Harry yang diberikan saat pertama kali bertemu. Cik Edo tidak bisa mengelak lagi karena mereka yakin dialah yang telah membekapnya dengan bantal. Di sini akhirnya dia mengaku saat itu Whitney mendiktekan surat wasiatnya dan Cik Edo menulisnya. Karena namanya tidak disebut, Cik Edo menulis ulang surat wasiatnya untuk memasukkan namanya agar mendapatkan warisan senilai $10 juta. Ternyata kondisi Whitney kembali membaik dan karena itu menyuruh Cik Edo untuk menarik lagi surat wasiatnya. Karena sudah terpojok dan tidak ingin ketahuan, dia gunakan bantal untuk membunuhnya. Ternyata pena yang digunakannya asli dan justru yang dikirimkan kepada Harry adalah duplikatnya. Yang asli itu kini berada di dalam berangkasnya Cik Edo. Karena tindak kejahatan dan pembunuhannya, Cik Edo akhirnya ditangkap. Lagi-lagi, kasus pembunuhan ini terungkap oleh Harry. Tak salah jika dia dijuluki legenda detektif yang berhasil memecahkan 1000 kasus pembunuhan. Steve mengungkapkan penyesalannya kepada ibunya Nicole karena tidak menepati janji untuk melindungi putrinya. Seorang pria mencurigakan bernama Kurt menghubungi Maddie karena dia pernah diteleponnya saat Maddie sedang melakukan penyisiran di sekitar rumahnya. Saat Harry melakukan pertemuan dengan David, si pembunuh bayaran ini memotret pertemuan mereka. Honey akhirnya memberitahu Harry bahwa DNA Viviana dan kakeknya cocok.
Pembunuh bayaran ini akan mengurus David yang disebut John sebagai pengkhianat setelah melihat fotonya. Di sepertiga malam, Harry terkejut saat Viviana menghubungi bahwa David ingin masuk ke dalam rumahnya padahal dia sudah memberikan kuncinya. Saat itu juga, Viviana disuruh kabur membawa anaknya. Harry sendiri bergegas pergi ke rumah pewaris triliunan dolar ini. Setelah berlari naik ke atas, Viviana kembali turun melalui tangga luar untuk menghindari kejaran pembunuh profesional ini. Harry yang tiba di lokasi segera masuk untuk menyelamatkan mereka. Viviana dan putranya bersembunyi di salah satu ruangan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Saat masuk ke apartemen, Harry naik ke atas lift lantas keluar lagi untuk mengalihkan perhatian pembunuh ini. Rencananya berhasil dan saat itu juga dia segera kabur membawa Viviana dan putranya. Hakim akhirnya mengabulkan permintaan Honey untuk merilis video penembakan itu. Harry minta bantuan Maurice untuk menyelidiki identitas pembunuh bayaran itu dari rekaman CCTV-nya. Di saat yang sama, Maurice memberikan bukti Dr. Shipman tertangkap basah menjual pil secara ilegal dan Harry yakin dialah pembunuh Dr. Basu. Dua poluan ini menuju TKP setelah mendapat laporan adanya penembakan. Sesampainya di lokasi, mereka mendapati seorang pria yang sekarat. We got a man down. Hingga akhirnya meninggal dunia tepat di depan Maddie. Harry memilih untuk memberikan bukti kejahatan Dr. Shipman kepada Gustafsson supaya dia saja yang menyelidikinya, agar masalah perselisihan mereka selesai. What do you want in return? I want you to do the right. Harry melihat rekaman CCTV yang dikirim Maurice saat pembunuh bayaran itu menghabisi David. Karena kesabarannya sudah habis, Harry menyekap John saat dia akan masuk ke dalam mobilnya. Disinilah terungkap kisah lama Harry sebagai pasukan khusus Amerika yang diterjunkan ke Afghanistan tahun 2003. Kala itu, timnya berhasil menangkap seorang musuh. Setelah membawa pelaku ke markas, Harry yang berpangkat sersan sempat beradu argumen dengan Edge yang akan menginterogasinya dengan cara apapun untuk membuatnya mengaku. Entah apakah dia bersalah atau tidak. Harry memaksa John untuk memancing pembunuh bayaran itu datang ke sini atau membatalkan rencananya. Mantan komandan polisi ini tidak bisa menarik misinya karena sekali menerima perintah dia akan menyelesaikannya. Harry lalu mengambil pistol milik John dan menghubungi si pembunuh untuk datang ke rumah pedesaan Whitney karena kedua target berada di sana. Pembunuh seksoi ini menerima kiriman video lokasi targetnya. Honey menunjukkan bukti rekaman kepada Steve saat Letnan Cosgrove mengambil pistol jam yang berada di dalam bagasi untuk dipindahkan ke dalam dashboard. He grabs the gun. Ini artinya Letnan Sis itu tidak bisa mengelak lagi. Sebelum beraksi, Maurice memberikan peralatan kamera penglihatan malamnya kepada Harry yang bisa dikoneksikan ke ponselnya melalui Bluetooth. Sebagai polisi jadul, rupanya Harry tidak tahu cara mengaktifkan Bluetooth HP-nya. Maurice sebetulnya ingin membantu, tapi mantan pasukan khusus ini mengatakan ini adalah perang pribadinya. Honey datang ke rumah Maddie untuk minta bantuannya menjadi saksi kasus penembakan yang dilakukan oleh Sis. Singkat cerita, Harry melihat si pembunuh itu datang ke lokasi jebakannya. Dia gunakan pemutar suara yang disimpan di dalam rumah untuk memancingnya masuk. Wanita ini masuk ke dalam kamar lalu menembakkan senjata ke atas kasur. Padahal itu hanyalah pengeras suara. Harry yang muncul dari belakang memaksanya menyerah, tapi ini yang terjadi. Keduanya terlibat baku tembak hingga Harry membuang pistolnya yang kehabisan peluru. Pembunuh ini mengira Harry tidak memiliki pistol lagi.
Padahal Harry muncul dari bawah menembaknya dengan pistol milik John. Hingga akhirnya pembunuh bayaran ini pun meninggoy. Ternyata Harry menyembunyikan Viviana dan anaknya di rumah Viola. Dia senang bisa bertemu dengan keluarga barunya itu. Karena sudah aman, Harry mengantarkan mereka kembali ke rumahnya. John akhirnya dilepaskan lagi, tapi dia tidak bisa berbuat macam-macam karena Harry memegang bukti pistol milik John yang digunakan untuk membunuh wanita itu. Saat Maddie pulang ke rumahnya, ada seseorang yang bersembunyi di dalam lemarinya. Harry dan Honey datang ke lokasi pameran lukisan hasil karya Viviana. Karena Maddie tidak kunjung datang, Harry segera datang ke rumahnya. Maddie tidak ditemukan di sana. Tapi jendela kacanya dirusak seperti pada kasus-kasus wanita yang pernah menjadi korban pemerkosaan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelapotan duniawi, keep enjoy.